Assalamualaikum, Salam Alahim, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam damai dan sejahtera untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Saya akhirnya harus membuat video ini. Karena apa? Karena saya cukup sedih, cukup risih dan sedih. Banyak khususnya kawan-kawan yang saya kenal, teman-teman saya gitu ya, yang main bareng, ya nggak usah yang jauh-jauh lah, yang dekat-dekat dulu aja kita bahas gitu kan. Itu banyak yang salah paham, salah persepsi, bahkan mungkin banyak yang tidak mengerti, tidak bisa membedakan gitu ya. Jadi sesuai dengan judulnya, ya mungkin videonya sudah beredar ya. Ada video beredar, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong mendoakan seorang gubernur, Bapak Anies Baswedan. Saya sudah lihat videonya dan sudah berlarut-larut juga, sudah berhari-hari juga. Akhirnya saya tadinya nggak mau pusing juga ya, nggak mau membuat video ini, tapi akhirnya saya harus ikhlas dan merelakan untuk membuat pernyataan seperti ini. Bahwasanya tidak ada yang salah dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumendong mendoakan seorang gubernur, Bapak Anies Baswedan. Justru seorang tokoh agama, siapapun dia, apapun agamanya, mendoakan seseorang, siapapun dia, apapun latar belakang dan jabatannya, memang harus yang baik-baik dan berkata baik gitu ya. Ya mana ada mendoakan orang tapi untuk yang hal yang buruk, tentu yang baik, yang indah, yang bahagia gitu kan, itu namanya doa. Dan tentunya justru yang salah adalah para netizen ya, kawan-kawan yang menyalahkan hal ini gitu. Mendoakan orang itu bukan berarti mendukungnya secara politik ya. Dan satu hal lagi, dalam konteks doanya Bapak Pendeta Gilbert Lumendong kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, itu tidak mewakili umat Kristiani. Itu hanya face to face antara seorang Pak Gilbert dengan seorang Pak Anies ya. Kebetulan saja yang mendoakan adalah seorang pendeta, yang didoakan adalah seorang gubernur. Ya, jadi nggak harus kita komentari, nggak harus kita salah-salahkan juga, nggak harus kita sudut-sudutkan juga, karena ya nggak mewakili umat Kristiani kebanyakan, khususnya di Jakarta, dan juga tidak berpolitik, tidak berpolitis. Doa itu tidak ada unsur politiknya gitu. Hubungan mereka tidak ada hubungan politiknya. Kalaupun ada ya tidak tersiratkan lewat doa itu. Oke, segitu saja ya. Semoga dengan pencerahan ini masyarakat lebih cerdas lagi, lebih paham lagi, bisa membedakan yang mana unsur politik sama unsur pribadi ya. Nah, dan jangan sampai ada sentimental pribadi dibawa-bawa ke ranah ini gitu. Oke, sekian dari saya. Saya Adven Setiawan. Salam hangat dan salam damai untuk kita semua. Di seluruh Indonesia bahkan banyak dipengaruhi ulama-ulama saking Arab, saking Persia, saking Gujarat, juga wonten sing saking Cina. Nah, ada nama besar, ada penyebar agama Islam dari bumi Cina, namanya adalah Laksamana Cheng-Ho. Orang kenal dengan sebutan Muhammad Cheng-Ho. Itu ulama dari Cina, Pak, Bu. Cheng-Ho ditarik balik ke negeri Tiongkok, Cina. Timbul generasi berikutnya sing nyiarne agama Islam teng bumi Jawa khususnya. Beliau adalah yang bernama Bun Swee Ho. Sinten, Bu? Oh, enggak, maksud kula Bun Swee Ho niku sinten? Lho diterokno malih dadakan. Beliau adalah nama asli dari ulama yang diperbantukan di Mojopahit. Pada saat itu diminta oleh Prabu Brawijaya V Mojopahit untuk membantu
Mojopahit agar ada ketenangan. Dan pada saat itu beliau dikasih hadiah sebidang tanah di daerah Ampel. Bun Sweho kemudian bergelar menjadi Raden Rahmat dan kemudian dikenal orang dengan sebutan Sunan Ampel. Baru tahu. Ayah, untung nemu natmikwa ya. Bun Sweho atau Kanjeng Sunan Ampel, perjuangannya diteruskan oleh dua orang putranya mensiarkan Islam teng bumi Jawa. Satunya bernama Sunan Derajat, satunya naminipun Sunan Bonang. Kalau papanya bernama Bun Sweho, salah satu putra beliau niku namine Bun Ang. Orang Jawa susah lidah ngomong Bun Ang jadi Bonang. Kebetulan makamnya di daerah Tuban juga ya Pak ya. Allah Rabbi, kemarin saya beberapa hari keliling di Tuban dan karena padatnya acara belum sempat ke sana. Subhanallah, di bumi Mojopahit sendiri ada syekh besar yang mensyiarkan Islam di tanah Jawi, di bumi Mojopahit khususnya. Beliau bernama Tan Kim Han. Tan Kim Han gugur. Tetapi sebelumnya sudah beranak pinak karena kawin kali orang pribumi Jawa. Dan salah satu keturunan keberapa dari Tan Kim Han, beliau menjadi orang besar di negeri Indonesia ini. Kita kenal dengan sebutan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, keturunan beberapa tingkat dari Tan Kim Han. Ayah, baru tahu. Tan Kim Han gugur. Adiknya melanjutkan perjuangan Tan Kim Han ke bumi Demak, Bintoro, Jawa Tengah dengan didirikannya kerajaan Islam pertama teng tanah Jawa yang sebelumnya belum pernah ada kerajaan Islam, justru didirikan oleh Raden Patah. Kita kenal dengan sebutan Raden Patah, tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama Tan Eng Hwat. Ayah, Cino kabeh. Muga kula panjenengan